Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas sub satu pintu tidak dingin, tapi lampunya menyala. Nah, di video kali ini bagaimana cara menangani ataupun bagaimana cara menganalisa supaya tepat pada sasaran teman-teman ya. Jadi untuk cara menganalisanya itu cukup mudah teman-teman. Kita pastikan dulu apakah mesin kompresor ini hidup atau tidak ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian belakang. Ini kalian bisa pegang juga apakah getar atau apakah hidup atau enggak ya. Kalau misalkan getar udah pasti mesin kompresor ini hidup teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua kita bisa cek di bagian evaporator sini. Di bagian pressure, apakah di bagian pressure ini mengalami kebocoran atau tidak. Nah, itu yang perlu ya. Jadi ini yang harus kita ketahui ya. Nah, karena di sini untuk bagian pressure ini tidak ada tanda-tanda kebocoran di bagian pressure. Tapi kenapa kulkas ini bisa juga tidak dingin ya? Kalian bisa cek-cek. Nah, kalau misalkan ada kebocoran itu pasti ada rembesan oli di bagian evaporator. Nah, selain itu kulkas ini bisa juga tidak dingin karena ada kebuntuan atau ada korosi seperti ini. Nah, ini udah nyala. Nah, atau ada korosi nih. Nah, biasanya ini udah mulai tanda-tanda korosi. Nah, kalau korosi seperti ini otomatis bunga es semakin lama itu semakin berkurang. Tapi ini nggak ada ya, nggak ada korosi, hanya baru aja ya, baru tanda-tanda aja ya. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian bodi, kalau misalkan nggak panas udah pasti kulkas itu tidak dingin teman-teman. Nah, kemudian kita bisa juga langsung tanyakan ke pemiliknya teman-teman. Nah, kita bisa tanya ya, sama seperti dokter lah teman-teman ya. Ini kalian bisa tanya, Bu, Pak, apakah kulkas ini bunga esnya semakin lama semakin berkurang atau gimana, atau langsung hilang untuk bunga esnya. Nah, ini saya tanya itu bunga esnya semakin lama itu semakin berkurang. Ini udah pasti ada indikasi kebocoran ya. Nah, indikasi kebocoran ini bisa juga terjadi di dua tempat, yaitu evaporator dan juga kondensor. Nah, ini saya cek di bagian evaporator nggak ada kebocoran, tapi ini ada kebocoran di bagian kondensor. Ini menurut saya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa analisa juga, bisa juga karena pintu ataupun karet pintu ataupun pintu yang nggak tertutup rapat seperti ini. Ini bisa juga menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin kalau kita lupa menutup pintu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ada juga kan yang udah mulai nggak tertutup rapat ya. Ini perlu kita perbaiki juga teman-teman ya. Oke, jadi ini langsung aja saya mengganti kondensor dengan ukuran 8. Ada juga yang mengganti ukuran 10, tergantung besar dari evaporator. Ini saya mengganti dengan ukuran 8. Kemudian dari pemasangan saya mulai dari bawah sama seperti biasa ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk pengelasan. Jadi untuk pengelasan ini ada juga yang bertanya, Bang, menggunakan apa? Nah, ini saya menggunakan fluk pasta teman-teman. Nah, ini saya pakai botol ya, jadi biar nggak terlalu gede banget ya. Kemudian untuk kawat las ini saya menggunakan Haris, bukan kawat yang bulat ya, itu beda lagi. Karena untuk pipa kulkas ini kan tipis teman-teman. Kemudian untuk filter kita ya sama aja, kita ganti, takutnya terjadi kebuntuan freon teman-teman. Oke, selanjutnya kita las dulu, baru pengisian freon ataupun pemakuman. Karena untuk pengisian freon kemarin ada juga yang bertanya teman-teman, jadi sekalian saya jelaskan ya. Oke, jadi pemasangan udah selesai. Ini proses pemakuman. Jadi untuk pemakuman sama seperti biasa, saya menggunakan manual. Jadi menggunakan mesin kompresor bawaan, karena menurut saya ini lebih efektif ya. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat ya, dengan adanya gelembung udara yang saya kasih air ini teman-teman. Kalau misalkan masih ada udara itu biasanya ada kebocoran di bagian pipa hisap ya, ataupun pipa pengisian. Atau
kalian bisa lihat juga di bagian manifold ya, apakah turun full atau enggak. Kalau enggak itu pasti ada kebocoran. Kalian bisa cek di las-lasan atau masih ada kebocoran atau tidak, teman-teman. Jadi caranya cukup mudah banget ya, meskipun video ini nanti singkat ya. Oke, selanjutnya untuk pengisian freon. Kemarin ada juga bertanya masalah pengisian freon. Jadi kalau misalkan saya itu untuk pengisian freon, ketika saya udah isi mentok di 80 PSI ya, ini udah saya isi dan udah saya tambahkan ya, ini udah turun di 5 PSI ya. Nah, ini kalian bisa tunggu nih teman-teman, bisa tunggu sekitar 5 ataupun 10 menit apakah di bagian evaporator ini udah rata atau tidak ya. Ini 5 PSI, kita coba cek di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator, di bagian pressure ini udah jadi. Tapi kenapa kok sampai 5 PSI Bang? Kenapa nggak sampai 15 PSI? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita isi ya, kalau misalkan di 5 PSI seperti ini nggak perlu kalian tambahkan sampai 15 PSI. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kebanyakan itu mesin kompresor kerjanya lebih berat teman-teman. Jadi ya udah kita udahi atau cukupi, karena di bagian evaporator itu udah rata. Jadi kalau misalnya kebanyakan, otomatis mesin kompresor ini kerjanya lebih berat teman-teman. Jadi seperti itu, nggak perlu tambahkan ya. Oke, mungkin paham ya sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar aja teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.